kita sering banget ya merasa capek karena mikirin hal-hal yang sebenarnya di luar kendali kita. Nah, hari ini kita bakal bahas satu alat yang kelihatannya simpel, tapi dampaknya luar biasa untuk bikin pikiran lebih tenang. Namanya lingkar kendali. Pasti pernah kan ngerasain ini? Cemas mikirin omongan orang, pusing soal masa depan, atau mungkin sepele deh, kesel karena tiba-tiba hujan pas mau pergi. Hal-hal kayak gitu tuh bener-bener nyedot energi kita. Padahal ya, kita nggak bisa apa-apa juga soal itu. Nah, solusinya tuh mungkin aja sesederhana gambar ini. Coba deh lihat, ini tuh semacam peta buat pikiran kita, yang disebut lingkar kendali. Kenapa ini keren banget? Karena ini bantu kita milah-milah mana sih yang emang perlu kita pikirin dan mana yang ya udah mending kita lepasin aja biar energi kita nggak habis sia-sia. Oke, jadi apa sih lingkar kendali ini? Gampangnya gini deh, bayangin ini kayak saringan buat pikiran kita. Tugasnya cuma satu, misahin mana yang bisa kita ubah dan mana yang nggak bisa. Penting nih, ini bukan berarti kita jadi orang yang cuek atau apatis ya. Justru sebaliknya, kita jadi jauh lebih pinter dalam menempatkan energi kita. Nah, ini dia intinya. Coba deh resapi kalimat ini. Kelihatannya sederhana, tapi ini pengingat yang powerful banget buat narik lagi fokus kita ke hal-hal yang emang jadi sumber kekuatan kita. Ini langkah pertama buat bener-bener megang kendali lagi. Oke, sekarang ayo kita bedah bagian pertama. Dan ini yang paling penting. Apa aja sih yang ada di dalam lingkaran kita? Ini nih, area di mana kita punya kuasa 100%. Coba kita lihat daftarnya. Pikiran kita, tindakan kita, kata-kata yang keluar dari mulut kita. Banyak banget kan sebenarnya? Contoh paling gampang deh, kita nggak bisa ngontrol jalanan yang macet total, bener kan? Tapi kita 100% bisa ngontrol respons kita. Kita bisa milih mau marah-marah sambil klakson-klakson, atau ya udah setel lagu favorit aja. Sama juga soal gimana kita memperlakukan orang lain, dan yang paling penting, gimana cara kita menyayangi diri kita sendiri. Semua itu ada di tangan kita. Jadi, ya, inilah zona kekuatan kita. Setiap tetes energi yang kita pakai buat hal-hal di dalam lingkaran ini, itu tuh investasi yang pinter banget. Kenapa? Karena disinilah usaha kita benar-benar ada hasilnya. Bisa bangun rasa percaya diri, dan benar-benar bikin perubahan nyata di hidup kita. Oke, sekarang kita pindah ke sisi sebaliknya. Kita lihat apa aja yang ada di luar lingkaran. Nah, bagian ini tuh soal seni merelakan. Penting buat diingat, sadar ada hal yang nggak bisa kita kontrol, itu bukan berarti kita lemah loh. Justru itu tindakan yang bijak banget buat ngejaga energi kita. Mikirin opini orang, perasaan orang lain, masa lalu yang udah kejadian, bahkan cuaca sekalipun. Jujur aja, nyoba ngontrol semua ini tuh ibaratnya kayak nyoba nangkap angin. Nggak akan bisa. Dan yang ada cuma bikin kita capek dan frustrasi sendiri. Justru dengan menerima kalau hal-hal ini di luar jangkauan kita, itu langkah pertama menuju ketenangan. Nah, di sini bedanya kelihatan jelas banget. Situasi itu sendiri ada di luar kendali kita. Tapi respons kita terhadap situasi itu sepenuhnya kekuatan kita. Hasil akhir kita nggak bisa jamin. Tapi usaha yang kita kasih itu 100% di tangan kita. Kata-kata kita sendiri kita yang ngontrol. Tapi gimana orang lain menafsirkannya, itu di luar kuasa kita. Kuncinya simple, fokus ke kolom kiri dan belajar untuk melepaskan yang di kolom kanan. Oke, teorinya sih udah ngerti ya, kedengarannya bagus. Tapi gimana cara pakainya di kehidupan nyata? Nah, ayo kita ubah konsep ini jadi sesuatu yang praktis, langkah-langkah yang bisa langsung Anda coba. Sekarang juga. Yuk, kita coba latihan singkat, 3 langkah aja. Pertama, coba pikirin satu hal, satu aja, yang lagi bikin Anda khawatir saat ini. Udah dapat? Oke, langkah kedua, tanya ke diri sendiri. Ini ada di dalam atau di luar lingkar kendali saya ya? Jawab jujur. Nah, langkah ketiga, kalau jawabannya di dalam, misalnya, aduh, aku belum siapin presentasi nih, langsung ambil tindakan, bikin rencana. Tapi kalau jawabannya di luar, kayak, gimana ya nanti kalau orang nggak suka presentasiku? Coba tarik nafas, dan secara sadar, lepaskan kekhawatiran itu. Fokus aja ke apa yang bisa kamu lakuin, yaitu nyiapin presentasi sebaik-baiknya. Nah, ini poin yang krusial banget. Pakai konsep lingkar kendali ini bukan berarti kita jadi apatis atau nggak peduli sama sekali. Bukan, justru sebaliknya. Ini tuh soal belajar untuk peduli dengan cerdas. Maksudnya, kita menyalurkan kepedulian dan energi kita ke tempat yang tepat, ke hal-hal di mana kita beneran bisa bikin perubahan.
Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat direnungkan. Coba deh pilih satu hal aja yang ada di dalam lingkaran kendali Anda yang mau Anda jadikan fokus utama hari ini. Mungkin itu soal cara Anda berpikir, atau satu tindakan spesifik, atau bahkan cara Anda ngomong ke diri sendiri. Pilih satu dan fokus di situ. Karena dengan mulai menguasai hal-hal kecil yang bisa kita kendalikan, dari situlah kita pelan-pelan membangun hidup yang jauh lebih tenang dan berdaya.